Wabarakatuh. Selamat pagi ya, Pak Jimmy. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Pak Jimmy. Ini kami ganggu Pak Jimmy lagi terkait dengan kenaikan jabatan fungsional dosen di tahun 2025. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Koko, jadi ada beberapa hal nanti yang ingin kami diskusikan dengan Pak Jimmy, terutama terkait dengan kenaikan ke lektor. Karena kan sekarang sudah melalui sister ya Pak Jimmy ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kenaikan ke lektor kepala, karena ada beberapa diktum dalam peraturan tersebut yang kami agak ragu, terutama terkait dengan syarat khusus kenaikan dari lektor ke lektor kepala. Sedangkan kalau di yang lainnya termasuk teknisnya untuk naik ke lektor kepala, kami sudah membaca dan sepertinya kan hampir sama dengan tahun yang 2024. Kecuali di tadi ya Pak Jimmy ya, yang di bagian syarat khusus. Ini kami ingin mendapatkan pencerahannya, termasuk juga timeline-nya nanti dengan Mas Koko. Kami sama-sama sudah membaca, Pak, tapi memang ada perbedaan pendapat nih antara saya dan Mas Koko terkait dengan timeline. Maka ini nanti kami mohon pencerahan dari Pak Jimmy. Kalau yang saya baca ya Pak Jimmy, di mana namanya di paparannya yang dari Dikti, sepertinya sekarang kan sudah masuk di gelombang satu. Tapi tapi hanya dibatasi sampai bulan Juni sepertinya seperti itu. Dan kalau dilihat di sister belum bisa ya Mas Koko ya. Maka ini kami juga sama-sama bingung harus seperti apa. Monggo nanti kita sama-sama diskusi baiknya seperti apa, karena sebetulnya saya yang mendapat informasi ini ya Pak dari wakil direktur yang ada di poltek-poltek yang ada di Dikti, tapi secara rigid kami belum pernah ikut sosialisasinya juga terkait dengan KJ dosen di tahun 2025 ini. Demikian dari saya Pak Jimmy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diskusi teknisnya dengan Ya, Mas Koko, Mas Rimas, monggo Pak Pak. Jimmy. Oke. Pak Jimmy, monitor Bapak. Ya, Bang Eko, ya. Siap, Sudah J. bisa. Oh, sudah. Ya, terima kasih Bu J. Direktur, Pak Koko. Ini ada pengantar lagi. Cukup Bapak, cukup. Oh, cukup ya. J. J. Jadi memang baik Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Bapak Ibu ya. Walaupun lewat media online. Jadi memang sekarang itu banyak, ada beberapa yang berubah. Yang kalau kita lihat kemarin itu kan tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret, tanggal berapa dari kementerian melakukan sosialisasi. Jadi ada yang berubah nanti ke di sana di sini. Ini yang kami hormati Ibu Direktur, Bapak Ibu Wakil Direktur, Bapak Ibu Pimpinan, dan Bapak Ibu pejabat fungsional selain dosen, dan terutama khususnya untuk Bapak Ibu dosen. Jadi kita sebelumnya ngucapin syukur ya Bapak Ibu ya, karena kemarin itu banyak dari Akamigas yang sudah lektor kepala ya Bang Parkoso ya. Iya Pak. Terima Alhamdulillah kasih Bapak. lulus semua apa enggak ya? Ada yang belum lulus ya Pak? Sisa satu Bapak. Sisa satu kemarin itu ikut nggak gelombang yang nol kemarin, yang perbaikan? Tidak Bapak. Nggak ikut Kayaknya memang harus mengajukan karya karya baru. baru. Oh jadi Betul Bapak. kemarin itu ditolak karena karya ilmiahnya belum diterima sama tim penilai ya, Bu Betul Direktur ya. Bapak. Nah berarti karena yang barunya belum ada, berarti kan kemarin di gelombang nol itu memang dibuka khusus untuk yang pernah, yang belum direkomendasikan di gelombang satu dan gelombang 2 tahun 2024. Makanya kemarin itu banyak yang bertanya, Pak, kok kami nggak bisa mengusulkan? Itu bukan untuk usulan baru. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu memang khusus dibuka untuk yang memperbaiki usulan kalau memang sudah memiliki syarat atau memperbaiki yang
dipersyaratkan itu. Seperti yang ditanya Bu Direktur tadi, memang kemarin itu setelah bergantinya kementerian, keluar kebijakan baru tuh waktu menterinya masih Pak Satrio. Bahwasanya Permendikbud 44 itu dipending dulu, belum diimplementasikan. Gitu ya Bapak Ibu ya, karena terakhir sebelum Kemdikbudristek itu dibubarkan, berubah bentuk, berubah nama, itu kan kita mengeluarkan tuh di bulan Oktober itu satu Permendikbud 44. Sebenarnya itu direncanakan awal tahun itu sudah mulai disosialisasikan dan diimplementasikan. Tapi clearnya diimplementasikan di bulan Agustus harusnya tahun ini. Tapi pada saat menteri baru dengan pimpinannya setelah mengecek regulasi itu kan keluar edaran dari kementerian bahwasanya itu dipending dulu untuk implementasinya. Kemudian nggak lama setelah itu keluar lagi nih yang Kepmen 63. Ini yang mau dibicarakan tadi. Berarti di sana kan berarti Permendikbud 44 itu kan sampai hari ini kan belum. Kenapa? Seperti gelombang 1, 2, 3 yang direncanakan di tahun ini setelah gelombang 0, itu kan kita masih mengacu ke regulasi yang lama. Nah, kemarin kan sempat masih menggunakan 384. Kemudian di 384 terjadi perubahan menjadi Kemendikbud 63 ini. Nah, sekarang yang di layar itu kan ditayangin tuh ya Pak ya. Ada nggak yang berubah di situ kan gitu ya. Nah, angin segarnya kemarin itu salah satunya yang berubah itu adalah di syarat khusus naik jabatan lektor ke lektor kepala. Karena sebelumnya itu kan membedakan bagi yang berpendidikan S2 dan S3 itu syarat khususnya kan dibedakan. Kalau pendidikannya S2 berarti harus punya publikasi di jurnal internasional kan gitu. Yang dan terindeks kan gitu. Baik di Scopus Web of Science maupun di Simago. Sedangkan di Permendikbud di Kepmen Dikti Sentek yang terbaru itu syarat khusus. Ini yang jadi pertanyaan nih, termasuk yang ditanyakan Bu Direktur tadi. Ini gimana nih Pak Jimmy? Kita harus memilih salah satu atau internasional sama nasional akreditasi karena di situ ataunya hilang tuh kan gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu banyak pertanyaan tuh bukan kami gas saja Bu. Hampir semua PT WA saya. Lah ini berapa nih gitu. Berarti nanti itu memang ataunya. Jadi ataunya itu muncul di nomor 2 sebelum terakhirnya aja. Di sebelum-sebelumnya kan ataunya nggak muncul. Misalnya kayak yang di layar itu. Satu karya di Jurnal Nasional Akreditasi peringkat 1 atau 2. Di bawahnya kan harusnya ada atau. Nah itu kan ataunya ngilang. Jadi asumsinya, wah ini makin berat nih. Kok katanya ada angin segar, kok makin berat kan gitu ya. Bapak Ibu ya. Jadi bedanya itu. Jadi dosen yang S2 pun boleh menggunakan Jurnal Nasional Akreditasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus internasional lagi. Nah, itu salah satunya yang berubah di sana. Kalau untuk syarat yang lain hampir sama semuanya, nggak ada yang berbeda. Karena belum ada kebijakan yang baru lagi. Karena nanti rencananya Permendikbud 44 itu masih akan dievaluasi apakah ada penambahan. Nanti baru rencananya diimplementasikan di tahun 2026. Nyari untuk penilaian gelombang 1, 2, dan 3 yang sudah direncanakan di tahun ini. Kemudian sekarang kan gelombang 1 udah meleset itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan bisa jadi dibuka di akhir bulan ini atau bisa jadi setelah Lebaran. Nah kan sekarang apalagi di pemerintah kan mengusulkan banyak KDM sekarang kerja di mana saja WFA. Malah dimulainya tanggal 24. Nggak mungkin lah teman-teman bekerja juga kan gitu. Dimanfaatkan untuk liburan atau apalah kan gitu. Tapi nggak tahu lah nanti kebijakannya apakah nanti kan sampai hari ini kan belum ditetapkan karena di situ pada saat disosialisasikan memang timelinenya sudah dibikin tapi biasanya pasti ada dikeluarkan lagi edaran yang terbaru tentang timelinenya. Nyari untuk gelombang 1 memang sampai hari ini belum. Kenapa? Gelombang 0 itu sampai hari ini kan belum selesai juga. Kan di situ tertulis sampai tanggal 21 Maret. Jadi masih ada yang gelombang 0 itu yang masih proses penilaian yang belum dinilai masih ada.
Jadi selama itu prosesnya belum selesai, berarti gelombang 1 pun belum dilaksanakan. Gitu ya Bu Direktur ya. Jadi untuk timeline itu kita tunggu aja nanti keedaran terbaru dari teman-teman Dikti Saintek, terutama Direktorat Sumber Daya. Nah, jadi untuk informasi ya di awal cukup itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami pun sekarang kayak saya ditempatkan di sumber daya Bapak Ibu. Jadi sekarang kami itu ditempatkan di yang direktorat baru Bapak Ibu, yang di Saintek, Sains dan Teknologi. Jadi kebetulan saya ditempatkan di strategi dan sistem informasi pembelajaran transformatif Bapak Ibu. Nah, jadi saya masuk lagi ke ruang gelap yang belum tahu mau ngapain gitu. Karena itu kan direktorat baru. Pas kita cek ini kerjaan kita ngapain? Tentang pembelajaran Pak Jimmy. Pembelajaran kan sudah ada direktoratnya. Belum apa, gimana ceritanya nih kan gitu. Jadi masih mencari lah gimana formatnya kami nanti direktorat baru. Tapi kalau untuk informasi apa aja insya Allah bisa kita update tentang layanan karir dosen. Gitu ya Bapak Ibu ya Bang Moko ya Bang Koso sama Ya, Bu Direktur ya. Bapak Ibu yang lain. Jadi untuk informasi, untuk syarat masih sama ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kan misalnya Pak, kami ada nih dosen yang sudah eligible tapi kok nggak muncul. Mama belum dimunculkan. Nah gitu ya. Kalau dulu kan dia langsung muncul ya Bang Prakoso ya. Iya, iya. Jadi Yang siapa muncul mau yang revisi syarat? aja, Pak. Yang kemarin, Pak. Ya karena Yang muncul, sekarang ya itu betul, betul. yang revisi masih muncul karena memang gelombang revisi. Nah, jadi Iya, sedangkan siap, untuk Pak. gelombang 1 memang belum dibuka, Betul. otomatis bagi yang eligible pun belum dimunculkan. Jadi agak berbeda dengan Serdos nih. Karena kalau Serdos, walaupun gelombangnya belum dibuka, tapi sudah eligible kan muncul dia. Hmm. Nah, gitu ya Bang Prakoso ya. Jadi itu pertanyaan muncul tuh. Pak, tahun kemarin yang nggak ikut ngajuin tapi eligible udah muncul Pak. Tapi kok sekarang hilang semua? Pasti itu pertanyaannya. Gitu ya. Jadi Ya, kalau Pak. memang ada yang sudah memenuhi syarat dan eligible, walaupun di sisternya belum muncul, nggak apa-apa. Karena nanti itu masih sedang diproses. Karena sekarang itu yang dimunculkan adalah yang proses untuk verifikasi. Nah, silakan Bang Prakoso. Bapak mau izin, Pak. Kalau yang Ya, untuk lektor berarti buka tutup gelombangnya terserah PT, Pak ya. Untuk sebenarnya lektor. ya. Jadi benar waktu di Permen 44 itu kan rencananya kan begitu. Jadi untuk lektor itu tidak perlu mengikuti gelombang yang ada di Dikti. Ya, karena kan ada asumsi kemarin. Misalnya Dikti buka gelombang 1, 2, 3. Berarti lektor gitu juga dong Pak Jimmy. Harusnya nggak seperti itu. Kenapa? Kalau lektor dan AA itu kan wewenangnya sudah didelegasikan. Kalau sudah memenuhi syarat, kalau untuk diangkat ya boleh aja diangkat, nggak ada masalah. Nah, cuman kemarin itu kan diwacanakan bisa diakomodir lewat sister. Nah, Oke, sekarang di oke. sister itu kan ada juga bermasalahnya. Kok nggak muncul ya Pak nama dosen yang eligible kan gitu. Itu pun kan yang diinput kan hasil penilaiannya saja. Bukan proses penilaiannya lewat sister. Kemarin itu kan gitu. Jadi misalnya nih ada seorang AAN naik ke lektor, sudah dinilai oleh perguruan tinggi, sudah disetujui, nanti untuk proses pencetakan sertifikat rekomendasinya boleh menggunakan sister kan gitu. Bukan semua prosesnya lewat sister. Nah itu ya. Jadi maka kadang-kadang Pak kami ada lektor nih mau ngajuin, tapi sisternya belum dibuka apa nggak perlu menunggu buka sister. Nilai tetapkan sendiri aja juga nggak masalah kan gitu. Nanti kapselnya diupdate ke sister. Nah, maka nanti kita tunggu aja nih dengan pimpinan yang baru nih kebijakannya apakah semuanya nanti lewat sister. Kita kan belum tahu nih kebijakan yang terbaru nantinya. Tapi kalau untuk saat ini kalau memang ada dosen-dosen dari AA ke lektor itu memang sudah memenuhi syarat dan formasinya ada dan sudah dinilai, lakukan aja penilaian dan tetapkan aja. Nah, kemudian sertifikatnya gimana? Lihat aja sertifikat yang ada, samakan aja dengan itu juga nggak apa-apa. Nanti yang peneretangan kan beda. Kan peneretangan kan kalau di SDM Kaban, Pak. SDM di Kaban, kepala badan. di kepala badan kan Kepala, nggak apa-apa. betul, BPSDM. Walaupun nggak lewat sister, nanti tanda tangan di sana juga nggak apa-apa, Bang. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman memang di Soalnya, awalnya memang nggih, kita pengen lewat betul. sister semua.
Jadi tinggal Iya, iya, iya. dimasukkan perguruan tinggi kan lebih dimudahkan. Cukup menginput hasil penilaiannya saja, langsung bisa dicetak PAK konversi sama surat konversi sama bentuk SK-nya pun nanti ke depannya itu memang diakomodir lewat sister. Cuman kan belum jalan full. Kemarin itu kan baru dicoba-coba, kan gitu ya. Gitu ya Bang Prokoso ya, Bu Direktur. Soalnya mohon izin Bapak, Siap? kemarin itu kan kita sempat menggunakan ini yang tertampil yang seperti Mas Rimas share. Ya, Biasanya kalau pakai LK kan ketika kita klik lanjutkan proses yang bagian ini, Pak, ya, ini akan pindah ke kelengkapan dokumen. ya. Ini, Tapi kemarin hilang, Pak. ini ya yang usulan apa nih? Lektor ya? Lektor, betul, Bapak. Jadi Ya. ketika kita sudah lanjutkan proses ini, namanya hilang dari sistem, Iya, Pak, nggak ada memang dimanapun, Pak. belum diakomodir sekarang karena masih proses-proses pengembangan sih di aplikasinya. Oh, Kalau info dari teman-teman itu karena kemarin itu Nggih. kan Soalnya saya sempat buka kalau nggih, buka YouTube ada tutorialnya tuh masuk ke sini, tapi kok nggak ya ada. nanti kan lanjutkan proses tuh harusnya kan gitu. Betul, lanjutkan proses masuk Ah sini, iya. betul. Hmm. Oh, berarti memang belum, Pak, nggih. Iya belum. Hmm. Ini masih Berarti mending muncul. Nah ini kan tidak menemukan dosen yang sesuai kan iya, nanti karena muncul lagi. karena tidak masuk ke Iya. sini, Pak. Iya. Jadi Berarti nanti kita sebenarnya tunggu aja nggih, untuk nggih. yang pemberitahuan Lektor, untuk nggih, lektor. sister, nggih. Kalau sudah diakomodir pasti prosesnya bergerak karena nanti lektor itu kan tidak perlu menunggu pembukaan yang sesuai dengan Gelombang. lektor kepala sama profesor. Kan berbeda dia kebutuhannya kan gitu dia nanti. Pak, kalau untuk eh, apa namanya? Perpindahan Jabatan. perpindahan jabatan, Pak, alih Jadi jabatan. begini ya, Nggih. karena Dari mungkin sebelumnya dari itu di dosen itu memang agak berbeda dengan yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, betul, karena kalau perpindahan betul. jabatan, kalau kita mengacu ke Permen PAN 1 dan Perka 3, itu kan minimal. Kalau syarat-syaratnya kan udah clear di sana. Cuman di sana kan ditentukan lagi. Instansi Betul. PBNA membuat regulasi turunannya. Nah, sebelumnya turunannya itu kan kita Betul. punya Permendikbudristek 91 tahun 2017. Sedangkan keluar Nggih, Permendikbud 44 itu kan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan Permendikbud betul. 44-nya sekarang kan dipending. Berarti kan itu masih dianggap berlaku kan gitu dia nantinya. Jadi di dosen itu tidak mengenal pindah antar jabatan. Tetap pengangkatan pertama diakuinya. Apa pendidikan tertingginya, disitulah jabatan yang diperolehnya. Misalnya kalau pendidikan tertingginya S2, walaupun yang bersangkutan sudah ahli media nih, pindah ke dosen. Betul. Konyol-konyol langsung jadi lektor Tetap kepala. Nggak bisa. nggak bisa Jadi AA karena di dulu dosen berarti. itu tetap pengangkatan pertama sesuai pendidikannya. Karena belum ada regulasi tentang turunan dosen itu yang mengatur yang setara tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya Betul, banyak betul, Pak. pertanyaan tuh, Betul. terutama dari KL. Kalau di Kementerian Betul, kami Pak. nggak ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau dari KL pasti banyak ya Bu Direktur ya. Iya, Pak. Soalnya nih Karena ada yang mentang-mentang parkir setahun juga, Pak. ah Ada parkir benar karena di setahun. dosen itu harus nunggu setahun. Kalau sekarang kan waktu di Permen 44 itu kan nggak perlu nunggu setahun. Pada saat pindah tuh boleh langsung diangkat dalam jabatan sesuai pendidikan tertingginya. Misalnya nih, kalau bersangkutan lektor, nggak perlu nunggu setahun dulu. Kenapa? Syarat untuk pindah dalam jabatan kan harus sudah pernah melakukan kegiatan di jabatan 7 minimal 1 tahun. Berarti kan nggak perlu lagi dipindah dulu, mengajar dulu setahun kan nggak perlu lagi. Berarti kan sebelumnya sudah pernah mengajar. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Malah di Permen 44 tuh nggak perlu lagi pakai publikasi. Selama dia sudah melaksanakan pengajaran minimal 1 tahun, sudah boleh langsung diangkat. Nah kan gitu. Jadi sebenarnya misalnya ada seorang pejabat fungsional dari fungsional lain pindah jadi dosen dan sebelumnya adalah dosen tidak tetap atau pengajar non dosen. Nah, harusnya pada saat pindah itu sudah boleh sebenarnya diangkat dalam jabatan fungsional dosen. Gitu ya Bang Perkoso ya. Cuman itu harus disamakan dulu persepsi karena mengangkat nanti kan di badannya. Iya, SK-nya nggak dari bisa, biro Pak. kan gitu. Iya, Nah, itu susah kan harus banget sih. dikomunikasikan nantinya karena nantinya teman-teman di biro di kementerian lain itu tahunya
pasti Perka 3 dan Permenpan 1. Setiap pindah naik jabatan bagaimana kan gitu deh nantinya. Setiap pindah jabatan itu. Jadi untuk saat ini di kementerian kami masih mengacu ke Permendikbudristek 91 tahun 2017 itu bahwasanya untuk pengangkatan pertama sesuaikan di dosennya sesuai dengan pendidikan tertingginya. Jadi belum setara dengan jabatan yang dimiliki sebelumnya. Karena ini di dosen itu agak berbeda karena dosen itu kan melaksanakan tridharma dulu. Nah, kan gitu selama dia memenuhi syarat, dia sudah tridharma, punya internasional, dinilai, boleh diajukan. Kan gitu dia nantinya. Ada nggak orang yang langsung lektor kepala pada saat pindah? Ada. Tapi sebelumnya dia sudah pernah mengajar. Kemudian sudah punya publikasi internasional tadi. Gitu. Tapi itu bisa dihitung dengan jari. Sampai hari ini pun, itu pun kejadiannya di masih zaman-zaman Ristek Dikti. Pada saat Kemdikbud Ristek kemarin nggak ada. Adanya lektor sama AA. Itu benar. Nah gitu ya Bang Perkoso ya. Ini ada calon profesor di sini Bu Direktur. Nggak ada ini, Pak. Nggak ada petanya. Nggak Oh ada belum ada, Nggak ada formasinya. petanya. Iya. belum ada provasinya ya. Oh, belum Belum, boleh. Pak. Malah Belum, yang Pak. malah lebih repot itu sekarang di Kementerian Kesehatan Bu. Di kesehatan itu kan Iya, kemarin banyak Poltekkes, yang betul, Pak. Iya. disetujui profesornya Bu ada 17 profesor. Nah, kalau kami di Kementerian Pendidikan selaku instansi pembina, selama itu diusulkan dan memenuhi syarat lengkap, berarti kan dinilai Bu. Kalau direkomendasikan keluar, tiba-tiba setelah direkomendasikan PAK-nya keluar, kemudian sertifikatnya keluar dan SK-nya pun sudah dibikin dari kementerian kami. Karena kalau profesor kan yang dibikin SK-nya kan dari kementerian kami, Bu. Sudah diserahkan, nggak taunya nggak diakomodir di kementeriannya. Kan kasihan juga dosennya. Ada 17 profesor tuh yang lagi menggantung statusnya di Kemenkes itu, Bu. Alasannya promosi nggak ada. Terus yang diusulkan ke kami itu peta jabatan dari mana tuh gitu lagi. Nah, gitu. Jadi kita tunggu aja Bu Ditolak Menpan, kebijakan. Pak, sebenarnya, Pak. Mohon izin, Pak. Jadi dari rekomennya Kemendikbudristek Kes, waktu itu, termasuk ah, di SDM keluar, kita tuh ya. keluar 5 kalau nggak salah ya Bu Andian ya. Keluar Sepertinya 5. ada waktu yang dari Iya, kementerian 5 kami Pak. Betul, Pak. kan ada Cuma 5 sama profesor kan ya. betul, Pak. Rekomendasi Hmm. Menpan tidak boleh ada ahli utama. Justinol kan. Jadi Jadi Menpannya, Pak, yang mengenal. tidak boleh ada ahli utama di Betul. Di Akamigas gitu. SDM, betul, Di Pak. semua kementerian SDM, Pak. Jadi nggak cuma Betul. dosen. Oh, jadi Izin, semua fungsional izin Bu termasuk menambahkan. dosen tidak boleh Iya. ada ahli utama gitu. Iya. Monggo, Bu Ike. Izin Bu Andian, Pak Jimmy menambahkan. Silakan Wike. Nggih. Terkait dengan tadi Bu yang untuk utama, jadi untuk guru besar atau profesor, memang di peta jabatan itu tidak ada karena rekomendasi dari Dikti tidak mendapatkan persetujuan dari Menpan. Ya, Tetapi sebenarnya Bu, itu rekomendasi dari Dikti itu tetap bisa digunakan, tetapi harus kita mengajukan dulu ke Menpan. Menpan. Ya. Jadi seperti yang kemarin itu WI itu kita siapkan semuanya, kemudian kita minta persetujuan ke Menpan, kemudian ada beberapa surat segala macam, surat menyurat dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Setelah itu turun Bu untuk yang KIPTKE. Jadi sesuai dengan pengajuan aja, misalnya kemarin yang WI utama di PPSDM KIBTKI itu 1 orang. Kalau saya tidak salah itu 1 orang, jadi turun 1 orang. Gitu Bu. Jadi sebenarnya Jadi memang iya Bu. Jadi memang harus ya, bersurat jadi gitu karena sebenarnya tetap ada, tidak iya dicantumkan. Betul. Terima kasih Pak, Bu. sama-sama Bu Ike. Jadi kalau dari konfirmasi Bu Ike itu benar. Jadi intinya kalau di dosen itu selama itu keilmuan yang memang butuh profesor kan gak ada masalah sebenarnya. Sedangkan dari instansi pembina kan mengeluarkan rekomendasi. Nanti berdasarkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan kan itu yang dibawa Kemenpan dengan dibawa bukti-bukti dukung yang lain ya Bu Ike ya. Nah, nanti apakah di Menpannya disetujui berapa? Karena di dosen itu kan berdasarkan keilmuan, berdasarkan kepakaran.
Nah, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kesana. Kalau memang keilmuan itu memang membutuhkan seorang yang di ahli utama ya kan. Mas. Tapi kalau memang belum dibutuhkan, kan sesuai dengan peta formasi dan uraian jabatannya kan gitu dan nanti. Oh. Kalau di Kementerian Kesehatan itu kemarin tuh kalau saya dengar ceritanya itu karena mereka tuh prodinya ada semua di bawah Kemdikbud semua, Bu. Nggak ada yang berbeda. Maksudnya nggak ada yang unik gitu. Nah, nggak ada yang unik juga. Jadi apakah nanti di Kemenkes itu tetap mengelola pendidikan apa enggak, kita belum tahu kan gitu. Kemarin Kan sih saya sempat hasil ke info evaluasi dikit sih, Pak. PTKL itu apa, Bu? Gimana, Bu Direktur? Tapi memang belum, jadi hasil evaluasi PTKL itu belum. Cuman Hmm. kan kemarin Pak Presiden kan manggil itu ya, Ya. rektor-rektor, kemudian Ini direktur. mengumpulkan direktur sama Ah, rektor gitu ya. tapi memang di bawah Kemendikti-Saintek. Nah, Ya. saya tuh mendapat informasi, jadi ada yang bertanya terkait dengan kenapa sih sekarang nggak semua perguruan tinggi itu ada di bawahnya Kemendikti-Saintek saja. Kemdikbudristek aja gitu ya, Kemdikti-Saintek Nah, aja gitu. jawabannya Pak Presiden karena ada beberapa yang memang dia khusus sehingga akan Ah, ya. dikelola oleh KL gitu. Jadi sepertinya kok arahnya tetap akan dikelola KL gitu. Kalau yang khusus tuh mungkin ya, Bu, karena mungkin itu tidak ada di Kemdikbudristek, Betul, misalnya kayak iya. intelijen gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Mm-mm. Atau mungkin kayak sekolah penerbangan kayak pilot itu mah nggak ada di kita kan Iya. gitu. Nah, kayak yang khusus-khususan tuh mungkin masih misalnya kayak Akpol, sekolah intelijen, Politeknik Angkatan Darat, Angkatan Laut misalnya itu kan mereka khusus tuh. Memang nggak ada di Kemarin sih kita yang kan. disebutkan Pak Presiden spesifiknya pertahanan sama alhamdulillah nih migas Yang gitu. migas ya, berarti kan Ya migas aman, walaupun Bu. yang dituju PT apa ya? Yang dituju Ya, kemarin ya, contohnya yang Pertamina University. ya, mereka kan jurusannya sama aja dengan Mm-mm. kita punya. Misalnya pertambangan, kita juga ada. Ngapain harus buka juga di situ kan gitu. Mm-mm. Terus kayak di Kementerian Kesehatan, keperawatan baik D3, S1, itu kan di kita juga ada. Hampir semua universitas punya jurusan itu yang ada fakultas kesehatannya kan gitu. Makanya yang Kemenkes tuh yang 17 profesor tuh masih menggantung tuh, Bu. Padahal mereka udah melalui proses yang panjang juga sampai keluar rekomendasi. Tiba-tiba SK-nya sudah ada kan belum diserahkan ke dosennya, Bu. Masih di Jenakes mereka. Hmm. Kalau kami sih yang paling dekat ke sana ada dua sih. Yang Cuma sudah ya masih mendekati ke butuh waktu. profesor gitu ya. Iya, heeh. Belum masih butuh waktu tapi ya mungkin nggak begitu lama lah. Iya, tinggal dihitung kalau kita masih mengacu ke Perka 3 dan Permenpan 1 kan berdasarkan kinerja ya. Iya. Dari Mm-mm. predikat kinerja SKP selama sudah kumnya sudah terpenuhi, kemudian syarat-syarat yang lainnya sudah terpenuhi, eligible berarti harusnya kan bisa diusulkan kan gitu. Iya, Sambil Pak. kita menunggu kebijakan-kebijakan apa nanti yang keluar karena kemarin itu kan dosen dengan Permenpan 1 dan Perka itu kan merasa dirugikan, Bu. Merasa dirugikannya kami punya kinerja banyak kok pengakuannya nggak seperti dulu kan gitu. Jadi Kumnya lama itu. nih, Pak. Iya kan. Lama, Jadi ya. misalnya kita diminta misalnya kayak ada dosen di Akamigas nih. Naik lektor kepala. Nah, pada saat lektor kepala kan duduk di angka dasar. Mm-mm. 400, Bu. Mau ke 450, 850 butuh 450. Kalau kinerjanya sangat baik, baru dapat 56,25. Nah, bagi aja lah 450 dengan 56,25. 7 tahun baru bisa ke profesor. Nah, kan gitu. Itu padahal kinerjanya sangat baik loh. 150%. Nah, kalau dibandingkan dulu kan nggak begitu. Setahun dia punya internasional bereputasi, itu nikumnya udah 40. Satu aja. Kalau dia punya 4, berarti kan atau 2 lah setahun. Kalau memang produktif yang bersangkutan kan gitu ya. Itu udah nilainya udah 80. Nah, sekarang kan nggak begitu. Makanya, Pak, berarti saya masih lama dong bisa profesor. Kemarin PK integrasi saya udah 850. Pada saat lektor saya keluar, lektor kepala, kok balik lagi ke 400. Memang begitu kan gitu. Nah, itu pertanyaan banyak dosen, Bu. Mm. Iya, ya moga-moga berubah seperti yang dulu ya, Pak. Ah, Karena mana tahu. disamakan sih akhirnya dosen dengan Ah, diasingkan. karena kemarin itu memang dosen itu agak unik, Bu.
Jangankan naik yang dari lektor langsung ke lektor kepala 700. Loncat jabatan aja boleh. Di perusahaan lain kan nggak ada yang begitu kan gitu. Jangankan yang loncat dari misalnya nih ahli muda 300 langsung ke ahli media 550. Nggak ada Bu di perusahaan lain seperti itu gitu. Kalau di dosen malah bisa sampai 700. Jangan 700. Bisa ke profesor aja bisa langsung kan gitu ya. Selama memenuhi syarat. Nah itu dah. Jadi makanya pada saat disamakan dengan fungsional lain, itu terasa jauh perubahan di fungsional dosen itu gitu. Nah, ini. Iya, sekarang guru besar pasti akan yang senior-senior ya, Pak. Udah Dipastikan sepuh. sudah Iya, lama masa kerjanya, iya, Bu. betul. Misalnya nih, kita anggaplah dia kami gas itu mengangkat dosen pertama dengan formasi lektor, doktor gitu ya, Bu ya. Bayangin aja, kalau dia kinerjanya sangat baik terus, tinggal dihitung aja. Minimal tuh 14 tahun Bu, baru bisa jadi profesor. Sedangkan di regulasi kita itu di minimal 10 tahun dalam masa kerja sebagai dosen. Pernah lagi nggak 10 tahun? Dipastikan nggak bisa lagi gitu. Kalau mengacu aturan itu. Kemudian di dalam regulasi BKN itu menyatakan bisa naik jabatan minimal 2 tahun dalam jabatan. Bisa nggak? Dipastikan nggak bisa. Misalnya nih, seorang AA naik ke lektor 200. Untuk mencapai lektor kepala kan butuh 200 kombo lektor. Ya Bu ya. Kinerjanya sangat baik terus. Baru dapat 37,5. 200 bagi 37,5. 2 tahun nggak? Tetap 3 tahun lebih juga Bu. Berarti regulasi BKN yang menetapkan minimal 2 tahun dalam jabatan terakhir. Mungkin nggak? Nggak mungkin Bu. Kecuali dengan misalnya dengan promosi khusus atau apa. Itu mungkin. Tapi kalau mengikuti naik secara kinerja berdasarkan basis kinerja yang normal tadi, dengan sangat baik pun setiap tahun dipastikan tidak bisa 2 tahun juga gitu. Nah kan gitu ya Bu Direktur ya kalau kita hitung tuh. Makanya nanti di dosen apakah nanti yang pimpinan-pimpinan baru di sini mengakomodir mungkin diskusi lagi dengan BKN atau Menpan karena waktu kami kemarin itu kami sudah capek sebenarnya Bu diskusi dengan Menpan BKN itu nggak bisa. Karena itu ASN, semua ASN regulasinya sama. Nah, itu intinya di sana. Jadi kunciannya banyak Bu sebenarnya. Itu susahnya. Di situ. Asik, Pak. Ya, kami bergantung dengan Ya, Kemendikti-Saintek kalau ini, Pak. selaku Ikut instansi ya. pembina gitu ya Bu Direktur ya. Iya, betul. Jadi diskusi itu sudah dengan BKN, dengan Menpan untuk meminta dispensasi dosen itu boleh nggak? Misalnya dari lektor 300 karena kinerjanya banyak, boleh nggak ke 550? Atau boleh nggak ke nih? Nggak bisa, kenapa? Kalau berbasis kinerja, dipastikan nggak bisa ke 550. Untuk mencapai 400 saja udah pusing, jangankan ke Iya. 550 kan gitu. Nah, itu dan. Karena apa? Pengakuan hukumnya bukan berdasarkan yang seperti yang ada di lampiran Permenpan RB 17/46 lampiran dari PO 2019 kan nggak seperti itu lagi. Nah, misalnya kita punya jurnal nasional akreditasi nilainya 25 kan nggak begitu lagi. Karena basisnya adalah kinerja sesuai dengan predikat di SKP-nya. Itu yang berbeda. Iya sih, Pak. Padahal ini kami juga ngejar untuk ke LK juga. Kan ini LK di kami kan juga belum banyak ya, Pak. Cuman Iya. paling cepat dengan aturan ini baru 2027 ada LK lagi Nah, gitu. baru ada lagi yang Iya, memenuhi syarat gitu ya Bu ya. iya, betul. Nah, dalam waktu dekat ini misalnya dibuka gelombang 1. Ada berapa orang yang eligible Bu Direktur? Di kami itu sebenarnya ada 3, tapi yang 2 Nah, itu memang sudah senior-senior, Pak. Jadi nah. sepertinya nggak bisa. Syarat khususnya nggak bisa beliau-beliau. Secara khususnya kan sekarang diturunkan tuh jadi Oh jurnal iya, iya. nasional akreditasi Berarti mana tahu bisa bisa. 2. Mm-mm. Itu kan Nah, atau ya, Pak? ya atau Mungkin A1, 2 atau iya gitu. di situ kan tidak tertulis tuh atau Mm. Oke, berarti bisa 2 sih. karena di situ nggak bunyikan lagi kalau pendidikan S2 ini. Nah, di situ kan sama lektor kepala Mm. syaratnya ini kan gitu aja. Mm-mm. Hmm. Betul. Sama ini Pak, untuk yang AA ke Lektor lektor,
Itu apakah ada aturannya di syarat khusus minimal harus Sinta berapa atau sampai Nggak Sinta perlu 6 Bu, ya gitu? minimal cukup nasional akreditasi. Baik Oke, dia peringkat 1 atau peringkat 6 pun nggak masalah. oke. Ya, Karena di situ kan tidak dibunyikan peringkat ya. berapanya, yang disebutkan jurnal nasional akreditasi kan itu aja bunyi. Karena salah satu Ini tujuannya itu Bu sambil, untuk yang penting jangan terbit di tempat sendiri. Nah, itu ya, intinya. oke. Kalau terbit bukan di PMAK Migas, tetapi di Kementerian ESDM, boleh atau tidak? Nggak apa-apa Bu. Berarti kan Ya, bukan, boleh kan ya, Pak? nah, berarti kan pengelolaannya kan bukan Akamigas. Iya. Nah, yang Karena penting di itu kami bukan kan juga. terbit di institusi sendiri. Institusinya itu minimal misalnya kayak Akamigas yang keluarnya dari jurnal-jurnal yang dikelola oleh Akamigas, itu yang tidak boleh. Tapi kalau selama itu terbit di luar dari institusi, misalnya di sini kan asumsinya kan ESDM itu kan masih kami Pak, itu kan udah beda, pengelolaannya pun kan berbeda. Gitu. Oke. Kalau ini, tadi masih ada lagi ya Pak ya, dari AA ke lektor. Di sana Nah, kan jurnal nasional akreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Berarti kalau itu mah jurnal internasional saja kalau nggak bisa. kalau lebih tinggi kan masalah, Bu. Kan Nggak, jurnal, maksudnya cuman kalau di situ hanya kan jurnal dibunyikan internasional tidak bereputasi, nggak boleh. nggak apa-apa, Bu. Kan nilainya lebih Nggak tinggi apa-apa dari ya. jurnal nasional akreditasi. Jadi jurnal internasional selama dia terindeks di Pengindeks, Bu. Nah, Pengindeks yang diakui itu kan misalnya Scopus, Web of Science, kemudian Simago. Nah, selama dia terindeks di sana, itu kan dianggap nilai yang 30 itu. Sedangkan nasional akreditasi kan nilai maksimal cuma 25. Kalau Nah, jadi kan. misalkan di Copernicus, apa Nah, Progress Copernicus Expo itu gitu, nilainya di bawah nasional akreditasi, Bu. Itu nilai maksimal berarti cuma nggak bisa 20. ya Pak ya. Nggak bisa. Hmm. Oke, Nah, jadi kayak DOAJ, Copernicus itu nggak bisa. oke. Karena di dalam Permen itu, dalam Kepmen itu yang diakui sebagai jurnal internasional itu yang terindeks di Pengindeks yang diakui kita aja. Selain dari itu Berarti ada berarti tidak diakui Scopus, sebagai WOS, internasional. Imago ya Pak ya. Ah, gitu, Bu. Oke. Walaupun misalnya indeksnya di bawah 0,1 gitu nggak masalah. Hmm. Tapi dia terindeks di Pengindeks yang direkomendasikan tadi gitu. Ya kemarin tuh saya sempat diprotes dosen juga. Lah Ya, saya ada di EBSCO, kenapa enggak gitu. Jadi saya karena juga hanya itu bilang, tidak terdaftar sebagai jurnal ya, internasional di Dikti gitu. oke ya, Maksudnya nggak diakui sebagai internasional yang memenuhi syarat untuk naik ke lektor atau lektor kepala. oke. Itu kan banyak juga Bu kejadian dari lektor ke lektor kepala kan syarat khususnya jurnal internasional kan gitu ya. Hmm. Nah, nggak taunya yang diajukan yang terindeks di Copernicus atau di DOAJ selain dari Scopus, Simago atau Web of Science tadi pasti ditolak sama tim, Bu. Oke, ya, Nah, sip Pak. Karena di kami juga memberlakukan itu, walaupun saya reasoningnya secara tepat agak ragu-ragu juga, tapi tadi hmm. ada pencerahan mantap nanti Pak kalau diomongin dosen lagi. Ya, ini kan mudah-mudahan kan teman-teman kepegawaian juga ada nih, Bang Parkoso ada nih. Kan ada dosen juga di sini kan ya Bapak Ibu ya. Nanti kan tinggal diinformasikan juga ke teman-teman dosen yang lain kan gitu. Jadi kalau punya syaratnya lebih tinggi, nggak ada masalah. Tapi lebih tingginya itu yang benar-benar sesuai dengan regulasi. Jangan nanti konsumsi, Pak ini kan jurnal internasional, berbahasa PBB. Kan gitu ya Bu ya. Kemudian yang terbit lebih di luar negara, tapi tidak termasuk ke dalam pengindeks yang direkomendasikan, itu belum bisa diakui untuk syarat khusus. Benar internasional iya, tapi untuk syarat khusus belum bisa. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ya Pak, clear Pak. Terima kasih, Pak. Pak, ini mohon izin, Pak, hanya mau memastikan dan menekankan kembali. Berarti kami seandainya mau mengkajikan AA ke lektor, boleh di Boleh, luar sister ya, Pak? boleh. Masalah, Nggak Pak. ada masalah. Jadi waktu itu tuh Template. memang ya, Oke. Kementerian kami itu pengen mengakomodir, memudahkan lah ke PT-PT atau KL itu. Nah, Hmm, cuman waktunya pun tidak perlu mengikuti aturan kami. iya, Kapan saja memang penilaian sesuaikan dengan kebiasaan di KL masing-masing kan gitu aja. iya, Cuman iya. sampai hari ini kan masih-masih ada aja trouble di sisternya. Iya, masih ada trouble, Nah, kan Pak. gitu. Betul, Jadi Pak. kalau Betul. butuh mendesak gak perlu pakai sister. Cukup nilai Iya. tetapkan, bikin sertifikatnya sendiri.
J, Nah, J. kan gitu aja. Nanti kalau misalnya di sister sudah bisa buka, kalau pengen lagi ya cobain masukin aja hasil penilaian di situ kan gitu aja. Tapi kalau butuh Baik, Pak. cepat, Pak, nanti kami butuh buat naik pangkat segera nih. Untuk pangkat April atau pangkat Juni misalnya. Sedangkan di sister gak kodir dia bikin sendiri aja langsung gak ada masalah. Baik, Pak. Soalnya masih ada trouble, Pak, di kami, Pak. Betul, Pak. Iya, di jangankan yang di kementerian lain, di bawah perguruan tinggi di tempat kami pun masih banyak yang bermasalah gitu. Jadi lakukan sendiri aja. Yang penting Ya, jangan berat. sampai tertunda kenaikan jabatan dosen-dosennya. Kasihan juga kan. Padahal yang Baik, bersangkutan sudah memenuhi syarat. Karena nungguin sister nggak jalan-jalan. Nah itu salah nantinya. Karena baik, baik. sister itu memang untuk mengakomodir membantu di dalam pemudahan prosesnya. Tapi selama Baik. itu belum berjalan dengan benar kan masih boleh berjalan sendiri. Kan belum Ya, ada bunyi kewajibannya. Yang wajib lewat sister itu kan baru lektor kepala sama profesor kan gitu. baik, Pak. Mas, Mas Kim coba, Mas. Nggak apa-apa. Lanjutkan proses, Pak Heng. Mau lihat aku. Coba klik keluar nggak? Klik, saya menyatakan. Sudah eligible. Nah kan tidak menemukan Silakan hasil. cek tab kelengkapan dokumen. Mengunggah hasil penilaian asesor. Hilang, Pak. Nah iya. Hilang lagi. Jadi memang belum clear Bang. Ya. Iya. Itu kosong Siap, lagi berarti datanya kan. iya. Berarti kami Padahal itu kan tetapkan di luar dokumennya sister kan aja. sudah ada kan. Betul, betul, Pak. Betul. Siap, Pak. Berarti yang wajib untuk sister seperti yang Bapak sampaikan untuk sementara lektor kepala profesor dulu, Pak J. Iya, itu memang wajib dari sebelumnya pun karena apa? Iya, Penilaiannya kan di kementerian kami. betul, betul, betul. Kalau lektor kan cukup sampai di kementerian masing-masing kan gitu. Iya. Ada lagi mungkin dari Bu Andrian, Mas Rimas? Monggo. Ini selamat berpuasa nih. Setengah bulan lagi sudah lebaran nih. Ya, Pak, minggu mohon depan izin. sudah libur, Pak. Iya, Anjir. minggu depan sudah libur ya Bu Direktur ya? Sudah, kami kalau kuliah sampai Selasa. Oh Selasa hari Ya, ini? Selasa depan. Selasa Oh 26, Selasa 26. depan, oh 26 Iya. ya. Jadi pegawainya diminta WFA-nya setelah selesai kuliah. Karena kami kan boarding ya Pak ya, jadi nggak Oh boleh iya, pegawai WFA. iyalah. Mahasiswa-mahasiswa. Terus mahasiswa ntar siapa yang itu yang di sana ya Bu ya? Nggak ada yang ngurusin nanti Pak. Aduh, repot. Gimana ini secara teknis Mas Coco, Mas Rimas? Masih ada? Secara Ini teknis mah, boleh di luar sister, Bu. Untuk AA memang hilang, Bu, datanya. Mumpung ketemu Pak Jimmy. Udah Nggih, Mas Rimas dipindahin ada nih lagi. soalnya tempat lain ya Pak Jimmy. iya. Pak Jim, Pak Jim Ah berarti gimana? di Kemendikti-Saintek tapi bukan diktinya, Pak ya? Bukan dikti, kan kita ada 3 direktorat jenderal ya. Ada dikti Nggih, Saintek, ada riset nggih, pengabdian dan pengembangan, sama nggih. direktorat Saintek sendiri. Oh. Nah, Cuma saya kemarin kebetulan kami dikti. nggih Nah, mengajukan sister PDD-nya masih Pak Jim yang nge-approve ternyata. Transisi nggak ya, Pak, apa-apa, berarti. karena di masa transisi saya pun udah komunikasi sama teman-teman itu. Jadi nanti malah berbeda lagi Bang Prakoso. Jadi untuk yang berhubungan dengan sister, PDD, pengajuan UPTK, Nggih, nanti nggih. yang Itu di validasi itu malah teman-teman Pusdatin lagi. Mungkin sudah dapat edaran terbaru. Oh, belum dapat Nah, info, belum. Pak. Oh, Kalau malah biasanya, Pusdatin, Pak. kalau biasanya kan di sumber daya. Di Daya, betul, Pak. Di Nah, Daya, betul. kalau sekarang semua proses validasi tentang sister itu dipindahkan ke Pusdatin. Sudah ada tuh surat edaran terbaru. Nanti coba saya kirim. Coba di grup kayaknya sudah ada tuh di grup-grup yang sister kemarin. Grupnya dikunci, Pak. Udah nggak bisa ada lagi, Pak. Udah sepi. Kayaknya banyak pertanyaan atau Oh. gimana. Sepi, Nanti Pak. Udah coba dikunci, saya grup. share ya, sudah ada tuh. Saya baru baca Oh, tuh kemarin saya Pusdatin. baru dapat informasi aja. Memang mau ditarik ke Pusdatin. Iya dak mau ditarik di Pusdatin. Berarti Pusdatin nanti mengerjakan kan gitu. Oh ya udah Hmm. karena ada orang sumber daya yang dipindah ke Pusdatin. Nah, mungkin berdasarkan Oh, diskusi kenapa ngikut nggak langsung orangnya. di Pusdatin aja yang validasi kan gitu. Nah, nanti saya validkan dulu gitu. Tapi Siap, kemungkinan siap, siap. dipindah ke Pusdatin. Jadi Nggih, nanti nggih. yang mengerjakan tim Pranova CS itu juga. Oh, Pak Pranova. Nggih, Nah, nggih, kan nggih, Mas Pranova. di bawah Pusdatin itu kan ada Pranova, Mas David, ada Bang Nasir kan gitu.
Ada Mas Tito nanti di sana yang sisternya kan Oh, ini. Tito, Mas. Tito, betul. Tito. Iya, iya. Siapa, Jim? Kita Ada lagi? tunggu aja nanti informasinya. Karena saya baru dapat Iya. suratnya tadi itu. Pak Jim ada info nggak kalau PLP bukanya kapan ya uji kom di Nah, ini? kemarin sudah saya informasikan. Jadi dalam waktu dekat ini akan dibuka informasi tentang uji kom PLP ya Bu ya. Hmm. Nah, karena Iya. kayaknya lagi merapikan sistemnya Bu. Termasuk PTP? Teknologi pembelajaran tuh karena nggak di kita Bu, karena di Pustekom. Oke, oke. Pustekomnya Dikdasmen kan. Oh, masuknya Nah, Dikdasmen, Pak, bukan ya Dikti kalau malah, Pak, sekarang. karena kalau kemarin PTP teknologi pembelajaran itu kan di bawah Pustekom Dikdasmen. Sekarang Dikdasmen misal sama Dikti. Ya. Kalau Oh, kemarin kan satu kementerian kita, sekarang kita nggak beda kementerian nih. padahal di ESDM masih banyak PTP, Pak. Nggak apa-apa ke Pustekom sana berarti. Dikdasmen berarti ya. Kalau PLP Iya. tetap di Dikti ya, Pak. Tetap Dikti itu di bawah sumber daya, tetap di bawah Dikti. PLP dosen itu masih sama. Itu dipisah jadi 3 kementerian, gedungnya masih yang di sana, Pak? Atau beda? Masih Bu. Kami sekarang di gedung D lagi Bu, balik ke gedung D. Jadi Yang semua satunya? Dikti di gedung D. Yang Hmm. gedung E tempat kita bertemu kemarin itu ya. Nah itu sekarang Dikdasmen sama kebudayaan nih sih ya Bu. Oh. Wah, gedung baru di itu ya, tinggal pakai, Pak. Iya, padahal baru kita renovasi udah ditinggalin. Yang beruntung yang nempatin. Tapi pegawainya juga sama dari Dikti itu kebanyakan. Hampir Bu. Kemudian dirotasi. Iya, diputar-putar. Makanya Dirjen Sentek itu kan dirjen baru. Nah, jadi kami yang dari vokasi itu kan ada yang ngurusin perguruan tinggi itu ada 2 direktorat. Itu semuanya pindah ke Dikti Sentek itu Bu. Jadi kami mengerjakan bukan pekerjaan yang sebelumnya gitu. Hmm. Tadi karena kami itu tadinya tahunya waktu itu kita bikin kementerian lagi seperti waktu Ristek Dikti Bu. Jadi dirjennya itu Dirjen Belmawa, Dirjen Sumber Daya, Dirjen Risbang kan gitu ya. Nggak tahunya Dikti itu dirjennya tetap utuh, Belmawanya di dalam Dikti, Sumber Daya di dalam Dikti berbeda gitu. Wah, berarti kalau Diktinya nggak ada masalah, yang bermasalah baru ya Risbang sama Saintek. Berarti kan penataan baru jadinya kan gitu. Ini ya, dinamis sekali ya kalau di sana Benar itu. Bu. Saya itu terus Bu, setiap berubah kementerian dapatnya yang baru terus gitu. Nah, itu ya lucu ya. Enaknya nggak boring ya, Pak ya. Enaknya itu dapatnya suasana baru terus. Hmm. Iya. Aduh, kalau di kami sih ya nggak begitu banyak perubahan ya, Mas Co cuma Ya. nambah 1 ya. Eselon satunya nambah 1 itu Oh, aja. eselon 1 ya nambah 1 ya. Eselon Iya. 1 nambah 1, eselon 2 nambah 2, Bu, di EBTKN. Lumayan Bu, bagi-bagi kuenya banyak. Kalau ini ngerti nggak Pak? Yang Apa tuh? mengurus Puspernas itu ada di mana ya Pak? Kalau di Pusat prestasi itu Heeh. kemarin itu kan disatukan di satu tempat ya Bu, ya, dijadikan satu badan, satu lembaga, pusat prestasi namanya. Nah, kegiatan baik yang ada untuk anak sekolah maupun yang untuk perguruan tinggi, mahasiswa, dijadikan satu tempat. Nah, Mm-mm. sekarang katanya mau dipisah lagi. Oh, karena udah Jadi beda untuk kementerian ya. mau iya kan udah berbeda kementerian. Ke Mm-mm. pusat prestasi mahasiswa yang dikelola sama Dikdasmen kan nggak masuk akal juga Bu. Kemudian di Tapi tadi Dikti apa? PTP dikelola di Sdasmen. Itu kan teknologi pembelajaran itu kan ada Ada dari ya sih. mana-mana Bu. Iya. Heeh. Nah, ini. Oke. Jadi kalau sekarang mau ngurusi itu kemana Pak? Kita nanti coba saya tanya teman-teman Belmawa ya Bu ya. Karena kan Mm-mm. biasanya kegiatan kemahasiswaan itu kan kalau di waktu saya di Diktek Dikti, itu saya ngurus tuh Bu. Saya kan pernah di Belmawa dulu Bu. Di Mm-mm. bagian minat bakat mahasiswa kan. Jadi lomba-lomba mahasiswa tuh saya pernah di sana dulu setahun tuh. Sebelum bubar jadi balik lagi ke Kemdikbud waktu itu kan. Ah, nanti coba saya tanya, kalau kegiatan pusat prestasi mahasiswa itu sudah balik ke Bermawa, berarti kan nggak ada lagi karena di Saintek tuh nggak ada pusat prestasi Bu. Oke, Nah, oke. berarti kan asumsi saya itu pasti balik lagi ke Bermawa yang mengurus itu kan gitu aja.
Misalnya kayak yang lomba-lomba kegiatan kemahasiswaan itu kan sering Yang tuh. kurasi, Pak. Betul, Pak. Nah, Yang misalnya kayak kurasi. kurasi, kemudian misalnya lomba jembatan lah, lomba perkapalan, lomba robot atau apa. Kayaknya sekarang dikelola di Belmawa lagi. Berarti kan pusat prestasi di Dikti nggak ada. Belmawa itu kan juga didikti kan, Pak? Nah, di Dikti kan Belmawa itu pembelajaran dan kemahasiswaan. Itu kan ada direktorat sendiri. Jadi, Dulu ada dua, Bu. Ada direktorat, ada pusatnya, Bu. nah dulu waktu pusat itu dibentuk, Belmawa nggak ngurus lagi. Enggak, ya, Yang, betul, Pak. yang ngurus adalah makanya pekerjaan teman-teman di Belmawa waktu itu yang minat bakat agak berkurang. Kenapa? Karena segala perlombaan ada di pusat prestasi. Nah, gitu. Nah, kalau sekarang kemungkinan mungkin di Belmawa lagi, tapi mungkin nggak serame dulu. Karena apa? Kan efisiensi, Bu. Iya, Anggarannya kan jauh berkurang. Saya iya. aja sampai hari ini belum ada surat tugas kemana-mana, Bu. Masih jadi dokter, mondok di kantor. Sama, Pak. Sama. Bandian sama, Pak, di kantor. Saya bingung bayar listrik, Pak. Karena anggarannya yang sudah kita hitung dikurangin semua, Bu. Gimana ceritanya? Ya, sepertinya sama deh, Pak, di semua Iya, kementerian hampir kami. semua kementerian, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kita Cuman nikmati kemarin dapat aja. info Gitu. ya, Pak. Waktu Nah, dipanggil Pak Presiden kan harapannya ada yang nanya tentang itu ya. Tapi iya. ternyata sejak awal sudah diinfo Pak Presiden sudah bilang yang menentang efisiensi anggaran berarti mendukung pemborosan gitu. Jadi akhirnya rektor nggak ada yang berani Nggak, ngomong. nggak jadi nanya ya, Bu ya. Ya, jadi Jadi kalau saya dengar info tuh ada perguruan kami itu yang melaksanakan perguruan itu sudah daring, Bu. Karena kalau dia ke kampus kan butuh biaya listrik, biaya yang lain-lain kan. Sedangkan itu nggak ada duitnya katanya. serem sih sekarang. Ya, wait and see deh, Pak. Iya, kita tunggu aja lah. Oh, saya juga Pertengahan tahun, habis lebaran gimana kan gitu aja. nah, sudah kebijakan pemerintah, ASN yang baik Iya, kita mengikuti, Pak. iya benar, Bu. Walaupun bingung bayar listrik ini. Ya udah. Oke, ada lagi nggak nih yang Mbak Ika, Mas Coco, teknis? Di sini ada nggak PLP yang pindah jadi dosen? PLP di kami sudah tidak Belum. diperbolehkan, Pak. Iya, kalau Oh, nggak dulu-dulu boleh kan. pindah ya? Sekarang kami sudah Karena cukup. sekarang kalau pindah itu kan PLP itu kemarin tuh kan dapatnya NITK. Iya, Bang Prakoso ya. Nah, Nomor pada induk saat tenaga kependidikan. Iya, Pak. iya kan. Betul. Nah, sekarang kan itu proses itu kan nggak berjalan. Pada saat Di kami juga, iya dipindahkan. betul, Kalau nggak dulu jalan. kan Nggak jalan. memindahkan NITK pindah jadi NIDN. Nah, dulu kan ada. Nah, Betul, sekarang Pak. proses Betul. itu kan nggak ada. Jadi kasihan Nggak juga ada. tuh teman-teman yang tadinya PLP punya NITK mau diajukan NIDN belum bisa. Sedang diproses tuh sama tim Pranopa CS itu. Supaya teman-teman yang tadi pindah itu bisa keluar NUPTK-nya kan gitu. Karena sekarang kan nggak ada lagi NIDN, NIDK, NUP, adanya NI, NUPTK kan gitu. Ya kalau kebijakan di Pemaka Migas memang tidak boleh, ya aman, nggak ada masalah. Teman Tahu nanti nanti bolehnya teman-teman, lagi kapan? Soalnya terus pada pindah ke dosen, Pak. Jadinya kami iya. susah untuk PLP-nya gitu. Berarti bikin kebijakan internal aja, Bu. Mm-mm. Karena Kecuali apa benar-benar ya? dosennya kurang, kemudian keahliannya itu dipenuhi oleh si PLP tadi, mungkin kan gitu ya. Kemudian ada yang menggantikan PLP tadi juga. Mm-mm. Jadi kalaupun kami bukaan CPNS, nggak semua orang itu tertarik untuk ke daerah, masalahnya itu, Pak. Benar, Bu. Jadi agak susah. Kemarin itu ada yang pindah ke dosen itu dua ya. Terus kemudian sudah kami udah cukup, nanti PLP-nya habis. Gitu. Kan Hmm, PLP harus masih dibutuhkan, Bu. Apalagi iya, di betul. Politeknik pasti butuh Iya. PLP kan. Hmm. Dosen belum tentu mau nungguin praktikum lama banget gitu, belum tentu mau, Benar. Pak. Iya. Aduh, ya udah. Gitu kali ya, cukup. Mas Jo, ada Cukup, lagi? Bu. Teknis Cukup sudah ya? tek
teknis AA nggak ada Bu, kita lakukan di luar aja Bu. Belum siap Ya. sistemnya. Ya, sebetulnya kami juga kalau untuk ke lektor masih ada kendala internal ya Pak ya. Jadi tadi bersyukur sih kalau ternyata tidak harus ikut gelombang diktit. nggak harus pakai sister, Bu. Heeh, betul. Oke, Kecuali nanti kebijakan baru keluar wajib pakai sister, itu beda lagi. ya beda. Dipastikan sisternya sudah oke, kan gitu aja. Jadi karena selama ini didelegasikan, di sister tuh diakomodir. Diakomodir itu kan dalam bentuk boleh ya, boleh tidak. Kalau selama terbantu laksanakan. Tapi kalau merasa kok jadi lama, boleh laksanakan sendiri. Nggak perlu pakai sister, kan gitu aja. Oke, cukup kali ya. Makasih sekali ya Pak Jimmy ya udah banyak Sama-sama, Ibu. Iya. Terima kasih Pak Jimmy atas kehadirannya. Semoga walaupun Bapak sudah bukan didikti Pak ya, semoga masih Didikti silaturahmi juga, kami. tapi dikti saintek. Dikti santai betul siap. Kami kan sister kami juga masih di Bapak Pak, masih butuh bantuan Bapak. Siap, siap, Nggih, siap. siap. Terima kasih Sampai Pak tadi Jimmy. pagi pun saya masih validasi kok. Iya masih validasi betul. Baru duduk kayak saya kantor pasti saya validasi dulu. Selama akun saya masih aktif aja saya validasiin aja itu. Siap, siap Bapak. Terima kasih Pak. Nanti kalau udah Ya. diblokir akunnya itu baru nggak validasi lagi. Siap, nggih, Bapak. Nggih. Terima kasih Pak Jimmy atas Sama-sama. kehadirannya, atas nggih, ilmu yang diberikan, juga informasi yang tadi agak tercerahkan, terutama syarat khusus akhirnya clear, untuk AA juga clear, nggak perlu di sister. Semoga sehat selalu Pak J. Terima kasih. Amin. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu ya. Maaf lahir batin ya Pak Jimmy, matur nuwun. Sama-sama. Iya. Sama-sama. Ya, izin live.